Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai karya penting dari jurnal dan dari buku. Pada kali ini kita akan mengaitkannya dengan hukum pidana. Nah, yang pertama itu kita akan membahas jurnal yang ditulis oleh Farhan Hiola yang berjudul Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika, yang dimana studi kasusnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang jurnal ini menunjukkan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan analisis yang kedua yaitu mengenai buku yang dimana berjudul Hukum Pidana karya Dr. H. Imron Rosyadi SH MA, yang dimana buku ini lebih menekankan pada dasar-dasar teori, nilai keadilan, serta tujuan moral di balik penerapan hukum pidana itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan menganalisis judul jurnal yang mengenai analisis aspek hukum pidana dalam menangani kejahatan perdagangan narkotika, yang dimana studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnal ini secara konseptual menunjukkan bahwa hukum pidana tidak sekedar kumpulan pasal yang menjerat pelaku, melainkan juga instrumen yang memiliki fungsi sosial dan fungsi moral dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Kasus yang dikaji dalam jurnal ini di mana terdakwa dinyatakan bersalah karena memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 serta senjata tajam tanpa izin, yang dimana itu adalah menjadi contoh konkret bagaimana prinsip keadilan substantif diupayakan melalui sistem peradilan pidana. Selanjutnya, jurnal ini juga membahas bagaimana proses hukum yang berlaku, yang dimana pengadilan tidak hanya melihat jumlah barang bukti atau senilai 0,50 gram sabu, tetapi juga niat, konteks sosial, dan potensi bahaya terhadap masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas hukuman, sebagaimana ditekankan dalam teori keadilan Aristoteles, yaitu keseimbangan antara kesehatan dan hukuman, yang dimana jurnal ini juga menyoroti pentingnya pembuktian atau law of evidence dalam perkara pidana. Dalam hukum pidana di Indonesia kan pembuktian merupakan tahap krusial yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah. Sedangkan di dalam jurnal ini, Farhan menunjukkan bahwa proses pembuktian harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, yang dimana nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege, dan asas praduga tak bersalah. Artinya, setiap tindakan hukum harus memiliki dasar peraturan yang jelas, dan pelaku tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya keputusan dari pengadilan yang sah. Menariknya juga, jurnal ini tidak berhenti pada aspek hukum formal, tetapi mengintegrasikan teori-teori sosial seperti teori kontrol sosial, labeling teori, dan teori kejahatan organisasi, yang dimana melalui pendekatan ini, Farhan menegaskan bahwa kejahatan narkotika tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran individu semata, melainkan fenomena sosial yang berakar pada sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, yang dimana teori kontrol sosial menyoroti pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan institusi dalam mencegah perilaku menyimpang, sementara teori labeling menjelaskan bagaimana stigmatisasi terhadap mantan pengguna narkotika justru memperburuk upaya rehabilitas dan registrasi sosial mereka. Dengan demikian, jurnal ini menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus berjalan dengan seiring dengan rehabilitasi sosial dan pendekatan kemanusiaan, bukan semata sebagai penghukuman saja. Selain itu juga, jurnal ini membahas bagaimana kejahatan terorganisir atau organized crime sebagai bentuk kompleks dari perdagangan narkotika. Kejahatan jenis ini seringkali melibatkan jaringan lintas negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional dan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam hukum pidana. Ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika harus melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitas, dan organisasi internasional seperti Interpol atau UNODC. Baiklah, keterkaitan jurnal ini terhadap hukum pidana yang dimana dapat kita lihat dari konteks hukum pidana di Indonesia, yang dimana jurnal ini berhasil menunjukkan keseimbangan antara penegak hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia, yang dimana pengadilan itu bukan hanya tempat menjatuhkan hukuman, tetapi juga arena moral tempat nilai-nilai keadilan diuji dan ditegakkan, yang dimana penulis menutup kesimpulannya dengan keberhasilan hukum pidana dalam menangani kejahatan narkotika bergantung pada pendekatan yang holistik, yaitu kombinasi antara represif atau penindakan, preventif atau pencegahan, dan rehabilitatif atau pemulihan, yang dimana jurnal ini berkontribusi penting bagi kajian hukum pidana kontemporer, khususnya dalam isu narkotika sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ia memperhatikan bahwa hukum pidana harus terus beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan esensinya sebagai moral dan keadilan publik.
Baiklah, analisis yang kedua adalah buku dari yang berjudul Hukum Pidana Dr. H. Imron Rosyadi SH MA, yang dimana buku Hukum Pidana karya Imron Rosyadi menghadirkan bagaimana pandangan mendalam mengenai hakikat hukum pidana sebagai pilar utama dalam sistem hukum nasional, yang dimana buku ini tidak berfokus pada kasus tertentu seperti jurnal Farhan yang sudah kita bahas tadi, melainkan menyajikan kerangka konseptual dan filosofis yang menjadi pondasi dalam memahami dan menerapkan hukum pidana di Indonesia. Baiklah, ya, langsung saja kita menganalisis buku hukum pidana yang ditulis oleh Dr. Rosyadi, yang dimana buku ini menjelaskan bagaimana hukum pidana memiliki fungsi ganda. Yang pertama adalah sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat atau yang disebut dengan social defense, dan sebagai sarana pendidikan moral atau moral education, yang dimana hukum pidana tidak hanya menegakkan keadilan melalui hukuman, tetapi juga bertujuan membina pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Yang dimana pandangan ini sejalan dengan teori pemindaan modern yang menekankan unsur rehabilitasi dan kemanusiaan. Yang dimana menurut buku ini, inti dari hukum pidana terletak pada asas legalitas dan asas kesalahan atau truth. Tidak ada seorang pun dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa terbukti adanya kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian. Prinsip ini menjaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Yang dimana lebih jauh lagi, buku ini juga menegaskan bagaimana hukum pidana Indonesia harus dijalankan berdasarkan asas keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Yang dimana tujuan hukum Indonesia itu memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam konteks kejahatan narkotika, hal ini berarti bahwa sanksi pidana tidak boleh hanya dilihat sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba dan sebagai peringatan bagi contoh pelaku lainnya. Buku ini juga mengupas bagaimana teori pemindanaan klasik seperti teori absolut atau retributif yang menekankan bahasa atas kejahatan, atau teori relatif yang menitik beratkan pada pencegahan, dan teori gabungan yang menyatukan dua tujuan tersebut. Menurut buku ini, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan gabungan di mana hukuman dijatuhkan bukan hanya untuk membalas, tetapi juga untuk memperbaiki dan mencegah. Yang dimana dalam kaitannya dengan hukum pidana kontemporer, buku ini menyoroti pentingnya humanisasi hukum pidana, yang dimana ia mengkritik praktik pemindaan yang terlalu keras dan cenderung mengabaikan hak-hak terdakwa. Hukum pidana yang baik menurutnya adalah hukum yang tidak kehilangan unsur empati dan proporsionalitas. Yang dimana buku ini juga melihat dari pandangan ini selaras dengan asas restoratif atau justice, yang dimana sebuah pendekatan yang kini banyak diterapkan di Indonesia. Yang dimana buku ini menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir di penjara, melainkan dapat dilakukan melalui pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Yang dimana ketika dikaitkan dengan kasus yang dibahas dalam jurnal Farhan Hiola yang kita bahas tadi, buku ini menjadi fondasi teoretis yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum pidana dijalankan. Jika jurnal yang tadi dijelaskan menggambarkan penerapan hukum dan di lapangan, maka buku ini memberikan penjelasan filosofis tentang tujuan moral di balik setiap putusan pengadilan. Yang dimana buku ini juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti narkotika, negara harus tetap berpegang pada prinsip rule of law, bukan rule of by fair, yang dimana hukuman mati, misalnya, hanya bisa diterapkan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, karena tujuan utama hukum pidana bukanlah menghancurkan pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan keadilan publik. Yang dimana dengan demikian, buku ini berperan sebagai kompas moral bagi penegak hukum dan akademisi, yang dimana ia menempatkan hukum pidana bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Baiklah, dapat kita simpulkan keterkaitan hukum pidana terhadap dua karya cipta ini, yaitu jurnal dan buku, yang dimana jika jurnal Farhan Hiola memperlihatkan bagaimana hukum pidana bekerja dalam praktik, maka buku Imron Rosyadi menjelaskan mengapa hukum pidana itu penting dan bagaimana seharusnya dijalankan. Yang dimana jurnal ini menyoroti realitas empiris peradilan, sementara buku menekankan dimensi normatif dan filosofis, yang dimana keduanya bertemu pada satu kesimpulan besar, yang dimana hukum pidana bukan sekedar instrumen pemindaan, melainkan sarana membangun masyarakat yang adil, manusiawi, dan bermoral. Penegakan hukum yang baik bukan hanya yang menakutkan pelaku kejahatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.